ya, siap. Saya laksanakan seperti itu. Saya tidak memaksakan diri dengan tarawih saya yang 20 plus 3, 23. Ya, kalau saya paksakan buat jamaah Masjid Muhammadiyah, kan begitu. Karena masing-masing kita punya dasar, punya dalil. Nah, ini cara pandang keberagamaan terhadap keberagaman pemahaman di internal umat Islam. Seperti itu. Karena pernah kejadian seorang ustaz diminta untuk menjadi imam sholat tarawih, tetapi tidak bertanya terlebih dahulu, main bantai saja. Allahu Akbar, takbir, tarawihnya dipandai ke dua salam sampai 8 rakaat. Makmumnya bubar, orang makmuman yang 4-4-3, ya kan? Bubar macam begitu. Nah ini, ya, jadi saling menghargai. Bisanya kita saling menghargai karena kita memiliki pemahaman cara pandang bahwa setiap orang punya pemahaman yang berbeda. Selama itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, gitu ya. Begitu juga dengan ketika kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Kalau ini sudah beda jauh nih. Artinya apa? Tuhan kita siapa? Siapa Tuhan kita? Allah. Tuhan saudara kita yang non-muslim beda-beda kan? Nah, kita hargai saja. Tapi bukan berarti kita ikuti keyakinan dia, tidak boleh. Cuma kita menghargai dia beribadahnya seperti apa, tata cara ibadahnya bagaimana, tetap kita hargai. Ya, itulah cara pandang seorang muslim yang sudah ditanamkan pemahaman bagaimana tawazun, ya, tawazun seimbang, kemudian iktidal, punya komitmen yang tinggi, tegak lurus keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damai kita hidup. Indonesia ini bukan negara yang menganut atau mengambil salah satu paham agama. Ya, Indonesia adalah negara bukan negara agama, tetapi juga bukan negara yang takut terhadap agama. Semua terkait dengan kepentingan agama yang ada yang diakui di Indonesia diakomodir. Makanya para santri bisa lihat di kantor Kementerian Agama wilayah ya, kita bicara provinsi ya. Di situ tidak semuanya muslim. Ada kabid haji yang menangani masalah haji, ada kabid dinas Islam yang menangani masalah urusan-urusan syariah, urusan-urusan wakaf, kemasjidan dan sebagainya, itu di dinas Islam. Ada urusan kabid yang menangani masalah bidang madrasah, ya. Ada kabid yang menangani bidang tahfiz, pendidikan agama dan keagamaan Islam. Itu Islam semua tuh. Ada kabid yang menangani masalah keyakinan Kristen. Ada yang menangani masalah keyakinan Hindu, Buddha, kemudian Katolik, ya. Jadi ada semua di dalam Kementerian Agama itu. Makanya Kementerian Agama namanya, bukan Kementerian Agama Islam, tapi Kementerian Agama, ya. Karena semua itu diakomodir. Nah, pemerintah juga sudah mengakomodir kepentingan kita sebagai umat Islam. Maka lahirlah yang namanya Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Haji, ya. Kemudian masalah-masalah pengadilan agama yang berurusan semua di dalamnya,
bahagia, ini yang harus kita pahami betul-betul. Karena logika sederhananya rambut boleh sama hitam, tetapi isi pemahaman kita berbeda-beda. Tidak usah jauh-jauh ketika saya sampaikan tadi, yang hadir di sini semua itu NTS semua, ya. Ada yang aliyah, ada yang SMA, ada yang SMA, ada yang MTS. Yang MTS saja, itu saja sudah punya pemahaman yang berbeda-beda tentang apa yang disampaikan oleh ustaznya di dalam kelas. Betul kan? Nah, tidak semuanya sama. Nah, itu juga harus unsur dasar yang harus dipahami oleh setiap kita dalam memahami tentang moderasi beragama. Intinya begini, moderasi beragama itu adalah cara pandang kita terhadap pemahaman keagamaan orang lain. Ya, di Indonesia ini kalau kita bicara ormas, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Tarbiyah Islamiyah, ada Nahdlatul Wathon, ada Hidayatullah, ya. Itu semua yang mendirikan ulama-ulama kita adalah wadahnya. Dia sebagai wadah untuk berkiprah bagaimana memberikan dakwah kepada masyarakat. Nah, masing-masingnya memiliki konsep, tetapi tidak akan bertentangan dengan apa yang menjadi pijakan kita sebagai masyarakat Indonesia, bahwa kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang Pancasila dijadikan sebagai rujukan dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Semua masyarakat Indonesia yang berbeda keyakinannya menjadikan sila pertama sebagai rujukan bahwa seluruh masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, yang memiliki keyakinannya. Ya. Pancasila, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima itu menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam konteks kehidupan sosial kenegaraan kemasyarakatan. Karena intinya itu diambil dari agama, ya, diambil dari agama. Nah, kalau kita sudah pahami betul bahwa Islam sebagai keyakinan kita, kemudian kita hidup di bumi Indonesia, maka adalah sebuah kewajiban kita untuk menjaga, mengembangkan, melestarikan negara kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Karena negara kita itu tidak hanya dihuni oleh umat yang satu keyakinan. Arab itu satu suku, ibaratnya begitu ya, bangsa Arab, ya, satu negara, beberapa negara dihuni oleh satu bangsa Arab. Sukunya macam-macam sih, kabilah, kalau kita bicara kabilah, tapi secara umum kita katakan dia bangsa Arab. Indonesia itu berbagai macam pulau dihuni oleh ribuan suku dan ribuan bahasa, kan begitu. Tapi menjadi satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, cara pandang kita terhadap NKRI itu harus sama, karena perjuangan pemimpin-pemimpin kita, pendiri-pendiri negara ini sangat luar biasa, sehingga kita mendapatkan kemerdekaannya, kemudian kita bisa melakukan aktivitas dengan aman dan damai, kemudian beribadah juga di dalamnya bisa dilaksanakan dengan damai. Ada tak?
pengajian dan sebagainya, aman kan? Aman kan? Saudara kita yang di tanah Arab sana baru ngumpul-ngumpul aja sudah ada kerusuhan dan sebagainya, ya. Jadi oleh karenanya rasa syukur itu harus kita lakukan, bahwa Indonesia ini adalah negara yang damai, yang aman, yang masing-masing kita kalau tetap bisa menjaga pemahaman yang berbeda untuk disikapi dengan cara bijak, maka sampai kapanpun Indonesia akan tetap aman. Ini pentingnya kita memahami tentang bagaimana moderasi beragama antara internal kita sesama muslim, antar eksternal kita dengan saudara kita yang non muslim lainnya. Tetap punya kewajiban untuk mengajak mereka dalam konsep kedamaian. Kan bukan dalam pemahaman Islam kita kan tidak boleh mengganggu rumah ibadah orang lain, kan? Tidak boleh. Rasul tidak reda, ya. Rasul tidak reda. Itu rumah ibadah orang lain, loh. Agama lain, apalagi yang sesama kita. Masuk mukhalafahnya itu seperti itu. Nah, saya mengajak kepada para santri, mari semangatkan diri antum semua untuk talabul ilmi dengan baik, istiqomahkan dalam proses belajar mengajarnya, pahami Islam secara baik, dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah kehidupan kita akan selalu berkah.